Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar informasi di dunia pendidikan ya teman-teman ya. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, admin akan berbagi informasi ya teman-teman, bagaimana cara menambahkan riwayat pendidikan formal teman-teman ya, itu baik mulai dari SD, SMP, SMA ataupun SMK ya, baik itu semua pendidikan formal ya, mulai dari SD sampai dengan ijazah pendidikan terakhir ya. Nah, dalam hal ini teman-teman yang paling penting itu adalah S1-nya teman-teman ya, karena kalau kita lihat teman-teman, untuk ijazah S1 ya itu memang digunakan untuk pengambilan data dapodik ya, untuk calon peserta pendidikan profesi guru ya, atau PPG tahun 2022. Nah, ini masih tersisa teman-teman waktu 10 hari lagi ya, untuk teman-teman itu memutakhirkan data dirinya. Nah, jangan sampai teman-teman ya, ketika teman-teman itu mengecek di Infoketika ya, ternyata riwayat pendidikan formal kalian ya, S1 kalian itu belum terdaftar atau belum dimasukkan atau belum diinputkan. Nah, sehingga teman-teman nanti akan menghambat proses daripada pemutakhiran data untuk persiapan PPG. Nah, misalkan kita kasih contoh seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini di riwayat pendidikan formalnya ya, di sini S1-nya sudah diinputkan teman-teman ya, tetapi untuk sekolah dasarnya ya, untuk SD, untuk SMP dan juga SMA, nah ini ternyata tidak diinputkan. Nah, ini sebaiknya ya memang harus dan wajib untuk riwayat pendidikan formal ini semuanya dimasukkan. Nah, untuk memasukkan riwayat pendidikan formal teman-teman, ini bisa dilakukan ya, bisa dilakukan oleh masing-masing PTK-nya sendiri ya, dengan catatan teman-teman itu sudah memiliki username dan passwordnya. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman bagaimana cara memasukkan riwayat pendidikan formal di Infoketika dan juga melalui PTK Datadik dan juga Dapodik di sekolah masing-masing. Nah, tapi seperti biasa teman-teman ya, kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, yang pertama teman-teman ya, tentunya teman-teman sudah paham ya bagaimana cara memutakhirkan datanya ya. Karena pemutakhiran data untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini menurut saya sangat penting ya teman-teman. Karena salah satu untuk pengakuan guru profesional itu harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, yang pertama teman-teman, ketika mau memasukkan ijazah, tentunya teman-teman sudah mengecek ya kevalidan ijazah kalian ya, baik itu bisa melalui PD Dikti ya, ataupun melalui ijazah.kemdikbud.go.id. Dan ini teman-teman siapkan dulu ijazahnya. Nah, lalu bagaimana ketika ada riwayat pendidikan formal ini yang belum masuk ke dalam aplikasi Dapodik ya. Nah, cara yang pertama teman-teman bisa menggunakan cara di dalam aplikasi Dapodik itu sendiri teman-teman ya. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama ya, teman-teman cek dulu Dapodiknya ya. Nah, teman-teman cek dulu Dapodiknya. Ini di sini ya, di sini ada Dapodiknya ya. Silahkan teman-teman cek. Lah, di sini teman-teman bisa masuk ke bagian di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa masuk di bagian riwayat pendidikan ya. Nah, di sini untuk memasukkan riwayat pendidikan ya, ada dua cara teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman bisa minta bantuan ya kepada operator sekolahnya, karena mungkin kalau username dan passwordnya itu tidak diberikan ya oleh operator Dapodiknya, untuk teman-teman bisa mengedit langsung. Tentunya teman-teman bisa minta bantuan ke operator Dapodiknya. Nah, yang kedua adalah untuk merubah data diri ya, itu harus melalui login akun masing-masing. Nanti teman-teman bisa koordinasi dengan operator Dapodiknya. Nah, sekarang untuk menambahkan riwayat pendidikan formal teman-teman, yang perlu kalian pahami adalah untuk riwayat SD ya, SD, SMP, SMA ya, atau SMK, ini bisa dilakukan melalui aplikasi Dapodik ya, bisa dilakukan melalui aplikasi Dapodik. Tetapi untuk memasukkan riwayat pendidikan S1 ya, atau sarjananya ya, itu harus dimasukkan ya melalui laman PTK Datadik. Nah, laman PTK Datadik itu yang mana? Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus melakukan pengisian data di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Bisa dipahami teman-teman ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin memasukkan ya untuk jenjang pendidikannya
ya untuk masukkan jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD sampai dengan SMA ini bisa dimasukkan melalui aplikasi Dapodiknya ya. Untuk memasukkan jenjang pendidikan S1 ya, teman-teman bisa melalui laman PTK Datadik ya. Jadi sini. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai untuk memasukkan datanya. Ya, yang pertama teman-teman harus memiliki username dan passwordnya dulu. Kalau tidak punya, tidak bisa. Ya, jadi teman-teman bisa koordinasi dengan operator sekolahnya. Teman-teman bisa memasukkan secara mandiri atau teman-teman bisa dibantu oleh operator Dapodiknya. Ya, yang pertama silahkan klik login teman-teman ya. Setelah login, silahkan teman-teman masukkan username dan passwordnya. Setelah itu klik masuk. Nah, setelah masuk teman-teman silahkan dipilih ya, diklik aja, bisa yang atas, bisa yang bawah. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, setelah tampilan seperti ini ya, jadi setelah ada login ya di dashboard, ada biodata ya, ada beban mengajar, ada tugas, ada pendidikan, sertifikasi, pengakuan, KGB, dan juga riwayat. Ini riwayat karir teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa dicek apakah riwayat karir itu sudah dimasukkan atau belum sama operator Dapodiknya, atau mungkin kalian sendiri yang memiliki username dan password. Nah, untuk menambahkan riwayat pendidikan ya, teman-teman bisa klik di pendidikan. Nah, di sini ya. Nah, di sini di pendidikan ya ada dari S1 ya, SD, SMA, SMP. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa memasukkan ijazah S1-nya ya. Nah, pastikan teman-teman untuk memasukkan ijazah S1 bahwa perguruan tinggi kalian itu sudah sinkron datanya ya dengan PD Dikti, sehingga nanti teman-teman datanya itu tinggal diambil saja dari sana. Oke ya, yang pertama teman-teman masuk ke tambah riwayat. Nah, di sini ya, teman-teman masukkan jenjangnya. Nah, ingat ya, kalau untuk SD, SMP, SMA itu bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik secara langsung. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau menambahkan dari PTK Datadik itu juga bisa. Ya, misalkan teman-teman SD sederajat juga bisa di sini ya. Nah, atau misalkan dari SMP juga bisa, misalkan SMA juga bisa, ataupun nah kalau S1-nya ya, S1 itu wajib dilakukan penambahan data melalui ptk.datadik. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi sekali lagi, untuk menambah jenjang pendidikan di S1-nya ya, itu harus melalui laman ptk.datadik. Oke ya, kita kasih contoh satu saja. Untuk jenjangnya adalah S1. Satuan pendidiknya teman-teman, satuan pendidikannya ya, itu adalah misalkan kita isikan saja, misalkan PGRI Kediri. Ini hanya contoh teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, fakultas, ingat teman-teman ya, ini fakultasnya ini perlu kalian pahami. Mungkin teman-teman yang yang lulusan tahun lalu ya, mungkin saja fakultasnya di PT kalian atau perguruan tinggi kalian itu sudah berbeda atau sudah berganti. Ayo teman-teman nanti ingat bahwa untuk data ini ya, fakultas, data satuan pendidikan ya, ini diambil dari PD Dikti ya, langsung diambil dari sini. Sehingga datanya bisa saja ini adalah data terbaru, sehingga misalkan ada fakultas yang tidak ada. Ya, mungkin FKIP ya, di sini kalau teman-teman cari FKIP ya, di sini nggak bakal ketemu ya, karena mungkin sudah berganti ya, sudah mengupdate datanya. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, yang pertama setelah satuan pendidikan ini sekolahnya ya atau perguruan tingginya. Nah, kalau sudah muncul maka di sini akan muncul. Nah, ini tentunya akan berbeda teman-teman ya, karena data ini ya, data fakultas ini ya, bidang studi ini diambil dari satuan pendidikannya. Misalkan kalau kita ganti misalkan Brawijaya misalkan ya. Nah, nanti otomatis sana juga berubah. Fakultasnya juga berubah. Oh, sorry. Ini ya. Nah, ini juga berubah. Nah, ini sudah banyak sekali ya, karena data ini diambil dari satuan pendidikan yang mana ini data ini sudah sinkron dengan PD Dikti. Nah, ini ya. Kita coba dulu ya, misalkan PGRI Kediri seperti ini. Nah, fakultasnya teman-teman tinggal disesuaikan misalkan apa. Bidang studinya ini juga sudah mengambil dari sini teman-teman. Nah, ya, jadi sudah otomatis. Apa misalkan teman-teman bisa ketikkan aja ya. Teknik apa misalkan. Nah, terserah kalian ya, ini tinggal dipilih ya, teman-teman maunya disesuaikan dengan ijazah kalian. Apa ya, ini misalkan teknik apa ini, misalkan ini ya, teknik kendaraan ringan. Nah, ini apakah kependidikan apa tidak ya? Biasanya kalau kependidikan itu biasanya FKIP itu biasanya kependidikan ya, kalau bukan ya biasa tidak. Nah, gelarnya apa ya, gelarnya disesuaikan ya teman-teman, gelarnya apa ya, misalkan kalau di sekolah ya misalkan Eskom ya, misalkan SPD ataupun yang lainnya, teman-teman bisa dipilih
disesuaikan sesuai dengan gelar kalian masing-masing teman-teman ya. Nah, di sini ada ini ya SSI ya. Misalkan sarjana pendidikan komputer ya, silahkan. Ya, silahkan. Ini hanya contoh. Tahun masuknya tahun berapa ya? Misalkan tahun 2010 misalkan. Tahun lulusnya berapa? Ya, kalau 4 tahun ya berarti 2014 seperti ini. NISN-nya berapa ya? Silahkan dimasukkan ya. Misalkan NISN-nya ini hanya contoh teman-teman ya. NISN-nya silahkan dimasukkan. Lah statusnya masih kuliah atau tidak ya? Kalau misalkan iya ya masih kuliah. Kalau tidak ya berarti tidak. Ya, kalau iya berarti semester berapa? Kalau misalkan ada ya tidak. Nah, bikin teman-teman yang belum lulus atau masih kuliah ya bisa dimasukkan datanya ya, karena ada pilihan masih kuliah atau tidak. Oke ya. Rata-ratanya berapa ya teman-teman, bisa cek ya rata-ratanya berapa ya. Misalkan rata-ratanya 3 ya boleh, silahkan dilihat di ijazah kalian. Kalau semuanya sudah teman-teman ya untuk S1, teman-teman bisa klik simpan. Nah di sini ya data riwayat berhasil disimpan. Sudah selesai ya, maka di sini sudah masuk teman-teman datanya ya. S1-nya nah ini sudah masuk ya. Ini untuk menambahkan riwayat pendidikan baik itu S1 ya, S2 ataupun teman-teman SD sampai dengan SMA ya. Misalkan yang SD SMA boleh dimasukkan di sini, boleh saja ya. Misalkan dari SMA ya, satuan pendidikannya misalkan SMA contoh misalkan ya. Kalau fakultasnya kalau ini nggak ada ya. Ya ini baik SD SMP fakultasnya jelas tidak ada. Isi jamin bidang studinya apa ya, mungkin ini ada mungkin kalau di SMA SMK itu ada ilmu apa IPA IPS ya, bahasa, silahkan dipilih ya. Ini disesuaikan. Nah ini silahkan dipilih yang sesuai dengan kalian ya. Nah ini silahkan dipilih apa, misalkan kalau IPS ya berarti biasanya I ya, misalkan IPS ya. Tahun masuknya berapa? Misalkan 2006. Nah, misalkan 2000 gitu aja lah. SMA berarti 2003 misalkan. NISN berapa ya? Silahkan dimasukkan berapa ya. Masih kuliah apa? Jelas-jelas tidak. Rata-ratanya berapa? Misalkan 7 ya. Ini adalah untuk SMA ya. Nanti kalau untuk SMP berarti bidang studinya ini kasih min aja ya, karena nggak ada ya. Kalau misalkan di sini bidang studi ya jelas kita ambil jurusannya ya. Misalnya kalau SMA kan udah ada jurusannya, kita timbal simpan aja ya. Data disimpan, oke. Nah setelah disimpan seperti ini, nah di sini sudah ada SMA-nya ya, SMA SMAN contoh seperti ini. Nah ini untuk menambahkan riwayat pendidikan teman-teman ya, mulai dari SD sampai dengan S1. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya. Pastikan sekali lagi bahwa data kalian di Info GTK ya itu sudah ada riwayat pendidikannya ya. Jadi riwayat pendidikan ya jangan sampai tidak terisi ya. Misalkan seperti ini tadi ya. Sekali lagi kita ingatkan ya, jangan sampai riwayat pendidikan kalian itu merah-merah seperti ini ya. Silahkan bisa dilakukan input secara mandiri atau bisa berkoordinasi dengan operator sekolahnya ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa dipahami. Bagi teman-teman yang kurang paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.